Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai UJT, yaitu terkait sampel independen dan sampel dependen. Nah, untuk yang pertama yang akan saya bahas mengenai UJT untuk sampel independen. Nah, sampel independen sendiri ini merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui perbedaan kondisi sebelum dan setelah perlakuan pada kelompok tidak saling berpasangan. Artinya, di sini kita memiliki sampel yang berbeda seperti itu. Jenis dan data yang digunakan di sini adalah skala dengan skala interval ataupun rasio. Nah, skala interval dan rasio sendiri sudah pernah dijelaskan pada materi sebelum UTS ya. Jadi nanti dibaca lagi seperti apa skala interval dan seperti apa skala rasio, seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas mengenai prosedur UJT sampel independen sendiri. Tentunya yang pertama yang harus kita lakukan apabila kita ingin melakukan UJT untuk sampel independen, yaitu yang pertama kita harus membuat hipotesis penelitian, hipotesis statistik. Nah, di sini sama pada materi sebelumnya mengenai UJT. Untuk uji satu pihak itu ada dua, yaitu uji satu pihak kanan dan pihak kiri. Telah kita ketahui bahwa untuk uji satu pihak kanan itu apabila kita ingin melihat untuk HA-nya itu lebih dari atau lebih tinggi ya. Sementara untuk pihak kiri sendiri itu pada saat HA-nya itu adalah kurang dari, seperti itu. Jadi ini. Nah, selain uji satu pihak, kita juga bisa menggunakan uji dua pihak. Nah, apakah kita menggunakan uji satu pihak, uji dua pihak, itu tergantung dari nanti seperti apa yang akan kita analisis. Jika kita ingin menganalisis atau ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan antara variabel X dengan variabel Y, maka kita menggunakan uji dua pihak. Tapi pada saat kita ingin menguji bahwa X itu lebih tinggi daripada Y, maka kita akan menggunakan uji satu pihak, yaitu pihak kanan. Seperti itu dan seterusnya. Nah, setelah itu kita akan menghitung nilai T hitungnya. Nah, langkah-langkah untuk menghitung nilai T hitung yaitu yang pertama kita harus menghitung nilai rata-rata dari setiap variabel. Nah, nanti di sini kita akan temui dua variabel biasanya, yaitu variabel X dan variabel Y. Jadi akan kita hitung X bar untuk X dan X bar untuk Y-nya sendiri, yaitu menggunakan rumus FI per N. Artinya datanya itu dijumlahkan semuanya dibagi dengan banyaknya data, seperti itu. Nah, yang kedua kita harus menentukan nilai varians. Nah, untuk menghitung nilai varians sendiri sudah kita bahas pada materi-materi sebelumnya. Di sini yang pertama kan kita nanti sudah tahu tuh nilai X barnya atau Y barnya, nanti tinggal dikurangkan setiap data ya, setiap data dikurangkan dengan X bar, dikuadratkan, setelah itu baru semuanya dijumlahkan dibagi dengan N-1, seperti itu. Setelah itu kita akan menghitung nilai T hitungnya. Nah, rumus untuk menghitung nilai T hitungnya adalah ini. Jadi X bar dikurang Y bar per NX min 1. NX ini adalah jumlah dari variabel X-nya. Sementara S kuadrat X itu adalah varians dari variabel X. SY kuadrat ini adalah varian dari variabel Y. Sementara NY ini sendiri adalah jumlah data atau sampel dari Y, seperti itu. Nah, di sini ada keterangan X1 itu adalah nilai data ke I, dengan X bar itu rata-rata variabel pertama, yang Y-nya itu adalah rata-rata variabel kedua, sementara SX kuadratnya dan SY kuadratnya adalah varian dari variabel 1 dan 2, NX dan NY-nya adalah banyak datanya, seperti itu.
Nah, setelah kita menentukan nilai T hitung, maka yang langkah selanjutnya adalah menentukan nilai T tabel. Nah, menentukan nilai T tabel terlebih dahulu kita harus menentukan nilai taraf signifikansinya. Biasanya di dalam soal, nilai taraf signifikansi atau alfanya sudah diberitahu berapa, apakah 5%, apakah 10%, apakah 1%, dan sebagainya. Nah, setelah itu kita tentukan nilai derajat kebebasannya atau DK. Nah, DK ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus NX ditambah NY dikurang 2. Jadi NX-nya berapa, NY-nya berapa dikurang dengan 2. Setelah itu, setelah kita menentukan nilai T tabel, maka kita tentukan, kita bandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika tadi kita misalnya menggunakan uji pihak kanan, maka perbandingannya menggunakan kriteria uji pihak kanan. Tapi pada saat misalnya kita menggunakan uji dua pihak, maka perbandingannya itu menggunakan kriteria uji dua pihak, seperti itu. Jadi ini memang adalah ketentuan-ketentuan yang digunakan, seperti itu. Yang terakhir adalah mengambil keputusan atau menerima atau menolak H0. Jadi ini adalah mengambil kesimpulannya, apakah H0 itu ditolak atau diterima, seperti itu. Nah, kita langsung ke contoh. Di sini contohnya adalah dosen statistik Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas ABC ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai ujian matematika kuliah statistik antara kelas pagi dan kelas malam. Artinya ini kita ada 2 buah sampel, yaitu mahasiswa kelas pagi dan mahasiswa kelas malam. Nah, ini bisa dikatakan sebagai menggunakan uji T independen. Karena apa? Karena dia terhadap sampel yang berbeda, atau di sini tadi dikatakan bahwa sampelnya itu tidak saling berpasangan, seperti itu. Nah, tidak saling berpasangannya di sini itu dimaksudkan adalah sampelnya itu berbeda. Jadi kita ambil kelas pagi, kita ambil kelas malam, sebanyak masing-masing adalah 10 orang respondennya, seperti itu. Data yang diperoleh adalah yaitu nilai kelas pagi itu 75 sampai dengan ini 55, 55, untuk nilai kelas malamnya yaitu 85 dan 72. Nah, di sini nilai kelas malam itu kita anggap sebagai variabel Y, sementara kelas pagi kita anggap sebagai variabel X, seperti itu. Nah, kita akan menguji. Di sini pertanyaannya adalah uji apakah ada perbedaan nilai ujian mata kuliah statistik antara kelas pagi dan kelas malam. Nah, taraf signifikansinya udah diberikan, yaitu alfanya 5%. Kalau ini di sini diminta adalah perbedaan, maka kita harus menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Karena di sini rumusan masalahnya ini apakah ada perbedaan, ya, apakah ada perbedaan, maka di sini dia kan tidak menyatakan arah yang lebih tinggi atau lebih rendah. Artinya dia tidak akan menggunakan uji satu pihak, apakah pihak kanan atau pihak kiri. Nah, di sini dia ingin menganalisis perbedaan. Maka di sini hipotesisnya yang dipakai adalah uji dua pihak atau dua arah, sehingga hipotesisnya bisa kita buat H0-nya itu adalah tidak ada perbedaan, sementara HA-nya itu terdapat perbedaan, sehingga hipotesis statistiknya adalah mu1 akan sama dengan mu2, mu1 tidak sama dengan mu2, seperti itu. Nah, di sini setelah kita menentukan hipotesis, maka selanjutnya kita akan menghitung nilai T hitung. Tadi di situ ada nilai XI-nya. Nah, sigma XI di sini diperoleh dari ini. Yang ini dijumlahkan. Nah, ini dijumlahkan semuanya, hasilnya adalah 720. Makanya di sini nilainya adalah 720. 10 ini apa? Ini 10 ini adalah banyak data, yaitu ini 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 data. 720 dibagi 10 sama dengan 72. Nah, untuk Y-nya sendiri di sini juga ada 10 data. Di sini NY-nya 10, maka didapat NX-nya kan 10. NY-nya adalah 10. Nah, rata-ratanya diperoleh 72 dengan NY-nya sendiri ini 690 dibagi 10, maka hasilnya adalah 69. Nah, setelah itu kan kita harus menghitung nilai variansnya. Varians itu harus kita kurangkan dulu nih masing-masing. Kita kurangkan masing-masing nilainya. Jadi di sini X barnya kan dapat 72, X barnya 72. Maka di sini untuk memperoleh 3 ini diperoleh dari 75 dikurang 72. Terus 13 ini diperoleh dari 85 dikurang 72, seperti itu. Jadi ini masing-masing data ini dikurang dengan X barnya. Jadi untuk memperoleh nilai ini, lihat ini kepala tabelnya. Nah, di sini udah jelas X dikurang X bar. X-nya ini, X barnya yang ini, seperti itu. Setelah itu ini dikuadratkan. Jadi 9 ini berasal dari 3 kuadrat. Nah, 169 itu 13 kuadrat. 144 itu min 12 dikuadratkan, seperti itu. Maka hasilnya sudah diperoleh ini, ya. Nah, hasilnya sudah diperoleh. Ini semua adalah hasilnya. Ini semua dijumlahkan, maka hasilnya adalah ini. Nah, sama halnya dengan yang Y. Yang Y nanti dikurang dengan Y barnya, yaitu 69. Setelah itu dikuadratkan. Setelah dikuadratkan dijumlahkan, maka hasilnya adalah ini. Nah, setelah itu, kita dapatkan jumlah X dikurang X bar kuadratnya dengan Y dikurang Y bar kuadratnya, baru kita tentukan rumus variansnya. Variansnya dihitung masing-masing. Jadi di sini X kuadrat yaitu varian untuk X kuadrat. Nah, di sini kan XI kurang X bar kuadrat itu tadi nilainya adalah 1388. Dari yang di sini, ini di sini 1388 dikurang dengan NX dikurang 1. NX-nya kan tadi 10 dikurang 1, 9. Ini dibagi, hasilnya adalah ini, 154. Sama halnya juga dengan Y. Nah, di sini adalah nilai dari YI min Y bar yang ini. Nah, yang ini dibagi dengan 10 dikurang 1. Itu. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus T-nya. Jadi X barnya berapa? Tadi kan udah dapat X barnya yaitu 72, Y barnya itu adalah 69. Sementara S-nya ini adalah S X kuadratnya. Terus NX-nya itu 10, NY-nya juga 10. Baru dimasukkan ke rumus ini. Nanti dihitung dulu. Dikalikan terlebih dahulu ya. 10 dikurang 1 kan 9. 9 ini 9 dikali dengan 154,22, hasilnya adalah 138,997. Ini juga 9 nanti dikali dengan 18, hasilnya adalah ini. Ini 10 tambah 10 dikurang 2, hasilnya 18. Ini ditambahkan berarti ini jadi 2/10 dapat. Setelah itu tambahkan ini dengan ini, hasilnya adalah 4.256/18 kali dengan 2/10. Ini kalikan terlebih dahulu baru tarik akar. Nanti akarnya berapa? Akar dari ini diperoleh 6,877. Jadi 3 dibagi 6,877. Hasilnya adalah 0,436. Itu adalah nilai T hitung. Jadi T hitungnya itu sebesar 0,436. Seperti itu.
Nah, setelah kita menentukan nilai T hitung, maka kita tentukan nilai T tabel. Di mana di sini ada alfanya 5% tadi itu kan 0,05. Berarti di sini taraf signifikansinya adalah 0,05, di mana dikanya adalah nx ditambah ny, berarti 10 ditambah 10 dikurang 2, berarti 20 kurang 2 sama dengan 18. Jadi T tabelnya itu 2,10101. Dari mana melihat nilai ini? Yaitu dari tabel. Lihat pada lampiran keempat nih ya. Tadi di situ kita peroleh 2,101 di mana alfanya adalah 0,05. Di sini yang atas itu untuk yang satu arah, yang bawah untuk yang dua arah. Maka kita ambil yang 0,05 yang ini. Ya. Nah, setelah itu kita dapat 0,05. Ini sambungannya ya. Kalau di sini kan DK-nya hanya sampai 14, ini DK-nya sampai dengan 120. Kalau misalnya 8, tadi kan kita dapat 18, di mana ininya adalah 0,05, berarti ini adalah nilai T tabelnya, seperti itu. Ini adalah T tabel. Lihat taraf signifikansinya, lihat ini dulu, dia apakah uji satu arah atau dua arah. Kalau satu arah 0,05 nya di sini, tapi kalau dua arah yang ini. Karena kita pakainya tadi yang dua arah, maka gunakan 0,05 yang ini dengan taraf signifikansinya 18, maka hasilnya adalah ini. Jadi ketemunya di sini seperti itu. Itu nilai T tabelnya. Jadi didapat nilai T tabelnya, setelah itu kita bandingkan T hitung dengan T tabel. Karena T tabelnya adalah 2,101 dan T hitungnya adalah 0,46. Nah, ini di sini memberikan gambaran bahwa nilai T hitung itu lebih kecil dari nilai T tabel, seperti itu. Jadi ini bisa kita lihat kalau T tabelnya kita negatif kan nilai negatifnya lebih besar, lebih kecil dari T hitungnya. T hitung lebih kecil dari nilai T tabelnya. Nah, maka H0-nya diterima. Dari mana ini? Dari mana ketentuan ini? Dari sini. Dari sini. Jadi H0 itu diterima jika T hitungnya lebih kecil dari T tabelnya, atau T hitung lebih kecil sama dengan ya, T hitung lebih kecil sama dengan T tabel, maka H0-nya diterima. Tapi jika H0-nya ditolak itu ketika T hitungnya lebih besar dari T tabelnya, seperti itu. Maka di sini bisa dikatakan H0-nya diterima. Kalau H0-nya diterima, kita kembalikan lagi ke hipotesis yang kita buat. Apa bunyi H0-nya? H0-nya di sini dikatakan tidak ada perbedaan nilai ujian untuk mata kuliah statistik antara kelas pagi dan kelas malam. Artinya sama saja antara kelas pagi dan kelas malam, seperti itu. Maka di sini bisa kita ambil keputusan tidak ada perbedaan nilai ujian untuk mata kuliah statistik antara kelas pagi dan kelas malam. Oke, itu untuk uji T independen ya. Sekarang kita masuk ke uji T sampel dependen. Kalau independen tadi itu dari dua sampel yang berbeda ya, kelas malam dan kelas pagi itu kan sampel yang berbeda ya. Tapi di sini untuk dependen itu sampel yang sama. Nah, di sini dikatakan uji ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan nilai rata-rata antara dua kelompok data yang berpasangan. Berpasangan yang dimaksud di sini adalah satu sampel mendapatkan perlakuan berbeda dari dimensi waktu. Dengan kata lain, sebuah sampel tetapi mengalami dua perlakuan yang berbeda. Prosedurnya sama dengan uji T
independen, kita harus menentukan hipotesis, kita harus menghitung nilai t-tabel, terus kita juga harus menentukan nilai t-hitung dan membandingkan nilai t-hitung dan mengambil keputusan. Hanya perbedaannya yaitu terletak pada pada saat kita mencari nilai t-hitungnya ya. Di sini kita untuk mencari t-hitung kita harus menentukan nilai variansnya dulu. Setelah itu kita menghitung nilai simpangan bakunya. Setelah itu kita tentukan indeks korelasinya berapa dengan rumus ini ya. Setelah itu kita baru menghitung nilai t-hitungnya menggunakan ini. Jadi di sini S kuadratnya itu adalah varians, sementara S ini sendiri itu adalah simpangan baku seperti itu. Jadi itu yang perlu diperhatikan rumus-rumusnya ini sendiri seperti itu. Ikuti saja rumusnya ini, masukkan nilai-nilai sesuai dengan rumusnya seperti itu ya. Untuk DK-nya sendiri, kalau tadi DK-nya itu kan NX ditambah NY. Kenapa NX dengan NY? Karena dia dua sampel yang berbeda. Sementara ini DK-nya adalah N-1. N-1 di sini kenapa menggunakan N saja? Karena kita dengan sampel yang sama, seperti hanya perlakuannya saja yang berbeda, maka DK-nya yaitu N-1. Mungkin langsung kita ke contoh ya. Di sini dikatakan seorang guru ingin mengetahui apakah nilai keterampilan mengetik pada awal pembelajaran TIK lebih rendah daripada nilai keterampilan mengetik pada akhir pembelajaran. Objek penelitian adalah siswa SMA kelas 10. Untuk menguji hipotesis tersebut, guru memberikan soal pretest dan soal posttest kepada 10 siswa. Jadi 10 siswanya ini sama, tapi perlakuannya adalah kita tes terlebih dahulu, baru diberi perlakuan, setelah itu dilakukan post-test seperti itu. Nah, di sini taraf signifikansinya diketahui 5% ya. Nah, uji apakah nilai keterampilan mengetik pada awal pembelajaran TIK lebih rendah daripada nilai keterampilan mengetik pada akhir pembelajaran. Ingat, di sini terdapat kata-kata lebih rendah. Nah, makanya di sini kita buat hipotesisnya terlebih dahulu. Di sini dikatakan karena rumusan massa yang menyatakan arah lebih rendah, maka analisis yang digunakan adalah uji satu pihak, yaitu uji pihak kiri. Nah, di mana HA-nya itu adalah nilai keterampilan mengetik pada awal pembelajaran TIK lebih rendah daripada nilai keterampilan mengetik pada akhir pembelajaran. Nah, itu untuk HA-nya. Dan H0-nya itu adalah kebalikan dari HA, seperti itu. Yang perlu kita rumuskan adalah HA-nya. Kalau H0-nya ini adalah kebalikan dari HA-nya. Jadi HA-nya ini mengikut apa tadi rumusan masalah di awal, seperti itu ya. Nah, setelah itu kita harus menghitung nilai t-hitungnya. Yang pertama kita harus menentukan dulu nilai x-barnya. Tadi untuk menentukan nilai x-bar sudah tahu ya. Jadi sigma xi dibagi nx-nya dulu. Kita tentukan juga nilai y-barnya atau rata-rata dari y-nya. Nah, di sini kita dapat 72 sama dengan contoh yang pertama tadi cara menghitungnya. Setelah itu kita tentukan nilai x dikurang x barnya, x dikurang x bar kuadratnya. Setelah itu jumlahkan semuanya, didapat 778. Sama halnya juga untuk y-nya juga didapat di sini nilai 710. Nah, setelah itu kita kalikan x dengan y ya, nilai x dengan y. Ini 75 dikali 85, 57 dikali 65. Ini hasilnya. Ini nanti dijumlahkan di sini ya. Jadi ikuti saja nanti ininya, kepala tabel ini sesuaikan. Oke. Setelah itu baru kita tentukan nilai variansnya sama rumusnya, total dari xi dikurang x bar kuadratnya dibagi dengan nx-1 didapat 86,44. Setelah itu SY kuadratnya 710 dibagi 9 dapat 78. Setelah itu kita menghitung nilai simpangan baku. Nilai simpangan baku itu kita peroleh dari SX kuadratnya ini kita akarkan. Jadi nilai ini kita akarkan
didapat 9,28, terus untuk Y-nya 82,8. Nah, untuk R-nya sendiri kita tetap gunakan tadi XI kurang XY-nya kali XY-nya dibagi N-nya. N kan 10 dikurang rata-rata, jadi ini X bar XY ya, kali ini 64 kali 72 dibagi dengan SX dan SY. SX-nya ini. Jadi sesuaikan dengan rumusnya tadi ya. Nanti didapatkan R-nya itu adalah 0,472. Setelah itu kita menghitung nilai T hitungnya. Jadi setelah itu kita hitung nilai T hitungnya, sesuaikan dengan rumus yang ada. Maka di sini nanti kita akan peroleh nilainya yaitu negatif 2,06076 ya. Setelah kita dapat nilai T hitungnya, maka kita tentukan nilai T tabelnya. Tadi alfanya adalah 0,05 dengan DK-nya adalah 9 ya. Jadi T tabelnya ada didapat 1,833. Jadi di sini untuk melihat T tabelnya, nanti lihat T tabel sama seperti tadi, tapi gunakan yang uji satu pihak yang ini. Nah, tapi di sini karena kan DK-nya tadi kan 9 ya, 9, maka ini 9 ini pakai yang 0,05 yang ini. Nah, didapat 1,833 seperti itu. Ya. Setelah didapat di sini nilai T hitung dan T tabelnya, setelah itu kita bandingkan T hitung dan T tabelnya. Ternyata T tabelnya itu negatif 1,833, sementara T hitungnya itu negatif 2,076. Berarti negatif T tabel lebih besar, artinya di sini ini salah ya. Di sini berarti T tabel itu lebih besar daripada T hitung. Maka H0-nya ditolak. Nah, kita lihat uji satu pihak kiri. Negatif T tabel lebih besar dari T hitung, maka H0 ditolak ya. Oke, di sini H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Nah, jadi keputusannya adalah nilai keterampilan mengetik pada awal pembelajaran TIK lebih rendah daripada nilai keterampilan mengetik pada akhir pembelajaran. Seperti itu. Ini kesimpulannya. Oke, mungkin sampai di sini saja penjelasan terkait uji T untuk sampel dependen maupun independen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.